Halo rekan-rekan petani semua, kembali lagi di channel Giarta Production. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai informasi penting tentang waktu yang dibutuhkan oleh tanaman padi untuk pengisian bulir padi secara sempurna. Tahukah kalian, proses pengisian bulir padi hanya memerlukan waktu maksimal 20 hari, tepatnya antara 15 hingga 17 hari saja loh. Waktu 15-17 hari ini adalah tahap awal ya, yang dikenal sebagai masa susu dan harus dicapai untuk memaksimalkan bulir padi yang berkualitas tinggi, penuh dan berat hingga pangkalnya. Nah, karena waktu yang singkat ini, maka dalam video kali ini saya akan membagikan pengalaman kepada rekan-rekan tentang cara mempercepat proses pengisian bulir padi. Simak informasi ini hingga akhir dan jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Oke, proses pengisian bulir padi dimulai setelah hari ke-10 ya, sejak malai mulai tumbuh dan berakhir dalam 15-17 hari saja. Ditandai dengan merunduknya malai, bulir berwarna hijau, dan keluarnya cairan putih seperti susu saat kita pencet. Nah, pada tahap ini kita memiliki kesempatan emas untuk memaksimalkan proses pengisian bulir padi ya. Penting untuk membuat bulir padi berkualitas hingga pangkal sehingga jumlah bulir hampa dapat kita kurangi. Untuk mencapai hal ini, kita perlu memberikan nutrisi yang dapat mempercepat pembentukan padi dan translokasi protein, karbohidrat, dan fosfat dari daun ke bulir atau biji padi. Nutrisi yang berperan penting dalam proses ini meliputi fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Karena kita hanya memiliki waktu sekitar 15-17 hari saja, maka jadwal penyemprotan harus diperpendek, idealnya intervalnya tidak lebih dari 5 hari sekali. Nah, selain 4 unsur hara yang telah saya sebutkan tadi, kita juga perlu memberikan CPT dengan bahan aktif asam gibberat 20%. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengisian bulir padi kita ya. Dengan demikian, kita memberikan nutrisi pada tahap masa susu ini minimal 3 kali. Berikut ini adalah teknis pemberian nutrisi yang sering saya praktekkan. Hari pertama penyemprotan, berikan nutrisi fosfat dan kalium seperti Big Phosphor atau MKP Patani, tambahkan juga CPT Gibropanen serta insektisida untuk mengatasi walang sangit dan worm. Lalu hari kedua penyemprotan, berikan fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Dan hari ketiga penyemprotan, kita berikan fosfat, kalium, dan tambahkan nutrisi nitrogen dalam dosis rendah untuk energi tambahan dan percepatan pembentukan protein. Setelah fase pengisian bulir padi, proses berikutnya adalah pemasakan kuning ya, yang memerlukan waktu sekitar 7 hari. Pemberian nutrisi yang sama seperti pada proses pengisian masih harus kita lakukan, terutama fosfat, kalium, dan boron. Kemudian, saat masuk tahap masa penuh, kita harus memberikan nutrisi dengan kandungan kalium dan kalsium. Nah, untuk hasil yang lebih optimal lagi, kita dapat menambahkan fungisida dengan bahan aktif difeconazole seperti skor atau amistartop. Lalu, sebagai tahap penutup, berikan CPT asam gibberelat 40% dan monokalium fosfat sekitar 10 hari sebelum panen. Proses terakhir adalah tahap pemasakan mati, saat hasil maksimal sudah tercapai dan kita hanya menunggu waktu panen saja. Jadi, ada 3 fase penting yang harus kita perhatikan dan kita maksimalkan ya, dengan menambahkan nutrisi fosfat dan kalium pada ketiga tahap tersebut. Tentu, hasil panen kita akan meningkat dan masa panen dapat dipercepat. Selamat mencoba dan merasakan perbedaan hasil yang luar biasa dari panen sebelumnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir video dari channel Giarta Production, channel yang penuh informasi seputar dunia pertanian padi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara klik tombol like serta subscribe-nya. Oke, aku Eko, terima kasih sudah subscribe dan salam sukses petani Indonesia.